Wati Rudolf Supratman itu membuat Indonesia Rayanya itu terancam. Kalau dengan 3 stanza kita akan sangat mengerti itu Indonesia Raya. Tawaranku tuh harus sekali, kalau kamu warga negara Indonesia jangan asal mencari berita aja. Kita ini warga apa sebetulnya? UMI. Saya enggak UMI. Artinya pekerjaan UMI supaya dia sadar tanah yang diinjak ini adalah tanah air kita. Kamu itu warga negara Indonesia. Saya tidak kalau kita ngambang-ngambang nggak punya tanah air. Ayo pikirin nggak ada. Dari stansa itu keadaannya sekarang gimana sih? Dari stansa pertama membangun badannya baru membangun jiwanya. Mana mungkin kalau tidak ada jiwa matilah kita. Mikir. Dalam stansa kedua terkandung spiritualitas kebangsaan kita yang mengingatkan kita untuk sadarlah budinya, sadarlah hatinya. Terus sekarang nanya, sekarang ini manusia Indonesia dalam masalah etika moral dan etika nuraninya, apakah sesuai dengan stansa kedua? Jawab sendiri. Untuk sekarang ini politik kita itu pragmatis sekali, jadi melupakan budi suara hati hanya demi ambisi kekuasaan. Apakah kita mau menjadi begitu? Dari hanya anak ranting lalu hanya menginjak rakyat, apalagi dari pemimpin. Ayo pikir, kamu ya wartawan mikir. Ini tulis, jangan asal kutip. Kalian orang Indonesia, tahu enggak? Kalian juga karena berita-berita itu tidak membangun yang namanya rasa kebangsaan kita, karena dipotong-potong. Nah, stansa ketiga, pertarungan di ajang politik luar negeri itu seperti apa? Lalu dampaknya ke kita ini lalu bagaimana? Kalian ini katanya pemimpin, katanya. Buktikan anak ranting itu pemimpin. Kalau yang dari bawah saja sudah rusak, kita mau kemana? Nah, kalau yang ketiga itu kan bagus banget. Jadi kesadaran geopolitik apa? Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya. Apa tidak hebat? Pada waktu itu sudah mungkin kata-kata seperti itu. Kita ini hanya tinggal menerima. Itu kan berarti apa? Pengejauhan tahan apa yang ada di dalam diri dari Pak Wati Rudolf Supratman. Hei kamu, nanti yang jadi bangsa Indonesia, beginilah negaramu itu. Masa sekarang kalian lupa? Dan itu ngamuk lah. Ngamuk saya wartawan saya ngamuk. Jangan pikir Ibu Mega sekarang bukan ngamuk. Karena kamu bangsa Indonesia, tahu? Kalau tidak sadar kamu bangsa Indonesia, wartawan, tahu? Betul. Mau tulis? Silahkan tulis. Saya su kamu, karena yang saya katakan adalah kebenaran, hakiki kebenaran dari kedaulatan rakyat kita, dari kebangsaan kita. Gak bisa hanya mau dipulas-pulas terus. Gak bisa. Mau jadi apa negara ini terombang ambing gak jelas. Kalian rakyat Indonesia, pemimpinnya dari presiden sampai yang paling bawah harusnya berjanji apa? Agar Indonesia abadi. Jangan dirubah-rubah, ini bukan omongan saya. Ini adalah omongan pejuang yang namanya siapa? Wati Rudolf Supratman. Ya kalian itu kan muda-muda tuh wartawan, ngerti nggak? Jangan dirusak-rusak hanya karena berita. Betul loh, saya kan udah ngomong berkali-kali. Saya kalau nggak senang dengan berita, saya sungkan. Kamunya juga saya tuh, bukannya hanya redaksinya apa. Saya udah nggak tahan, tahu nggak? Kok enak aja sih yang namanya negara ini mau dirusak-rusak, gak jelas. Saya kan udah diam aja, sabar Ibu Mega. Waktu di ND Bapak kasih saya kesabaran. Aduh jangan deh Pak, ini kayak gini, aduh namanya
rokok mau dibawa kemana Republik ini? Kalau kalian cinta tanah air ini, kalau kalian cinta Republik ini, maka kamu harus ngerti yang namanya Indonesia Raya itu maknanya apa. Ayo, kalau nggak ngerti, gila deh orang sekarang ini. Wah, hanya ulasan-ulasan doang. Nanti kalau saya ngomong gini, ibu jangan ngomongnya kayak gitu. Gimana maunya? Suruh ngomong apa? Manis melulu. Rakyatnya udah jengking-jengking. Saya nanya, wartawan, daripada kayak gitu cari orang miskin tahu di mana tempat-tempat orang miskin segala. Cari, bawa dia kemana? Ke rumah jompo, ke rumah apa? Berpolitik sebagai dedikasi bangsa dan negara sebenarnya tidak memerlukan teori yang muluk-muluk, tapi apa sih? Melakukannya. Turun ke bawah, ketemu akar rumput, bonding. Kalau udah kenal, nggak akan lupa. Itu bonding. Daripada kamu nulis-nulis jelas, rakyat itu sebenarnya begitu, perlu begitu. Putra Fajar bisa coba. Dan Bung Karno kan nggak dibuat-buat. Ketika orang tua itu nembak, ketika ibu itu mengadu, saya dapat melihat apanya sih, auranya. Bukannya itu hanya mau mencari populer gitu. Saya dapat menghayati beliau mendengarkan keluhan dari si mbok-mbok itu. The text is bonding. Jangan kosong. Jadi kalau Saripati 3 stanza itu sudah bisa menjadi landasan dan jiwa semangat yang kuat tentang apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa merdeka. Nah kalian, terus saya kan selalu nanya, mau jadi apa sih? Nah itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lembar yang udah ada itu dijalanin aja susah banget. Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita, karena itu benarnya tinggal dijalankan itu paripurna. Susah amat ya. Dengan Pancasilanya, gotong royongnya, Bhinneka Tunggal Ikanya, hanya karena selalu kalau subjektif, iya itu kan bikinannya Bung Karno. Kalau memangnya Bung Karno, terus kenapa? Bikinan Kadal. Saya berani berbantahan, tapi dengan fakta, jangan ngomong kosong. Nah itu tulis ke wartawan, tahu nggak? Saya bisa nyanyi loh. Saya juga seorang seniwati. Lagu ibu apa? My Way. Karena itu betul-betul menciptakan